Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watin Islam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepadanya, untuk terus bertabaruk kepadanya. Dengan itulah kita dapat menjalani satu ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Teman-teman sekalian, di kesempatan yang baik ini kami akan berdiskusi, berdialog, mengkaji bagaimana di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menahan diri, baik makan, dahaga dan lapar maupun nafsu kita, yaitu salah satunya adalah sabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus menahan diri, tidak hanya makan dan minum. Kalau hanya makan dan minum, maka hewan pun sangat mampu untuk itu. Karena kita sebagai kaum muslimin atau manusia yang berakal, maka diperintahkanlah kita untuk sabar, baik sabar secara dahaga, lapar, maupun sabar melawan hawa nafsu. Tidak panjang lebar, kami akan berdialog, mengkaji, mendalami apa makna sabar itu yang sebenarnya. Ghozawi, ahlan wa sahlan, hudurikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Terus hari ini sabar hanya dimaknai sabar di Ramadan khususnya, melawan, menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi lupa sabar bagaimana kita menahan diri dari maksiat, melawan dari hawa nafsu. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak berikan nikmat ya pada kita semua, bil khusus nikmat kesehatan ya di bulan Ramadan ini, dan tentu nikmat yang sangat besar berupa hidayatul Islam ya, hidayah di dalam fidinil Islam ini, sehingga kita bisa menjalani puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sekarang maupun yang telah lalu ya. Pemirsa yang Allah dan Mas Yunus yang dirahmati Allah. Jadi perkara sabar ini memang perkara yang susah-susah mudah gitu ya. Meski di dalam bulan Ramadan ini ya sebenarnya kalau kita mau berpuasa dengan iman dan waktu saban, itu dengan iman dan mengharap semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata, menjalani puasa dengan benar ya, kesabaran itu akan bisa dilatih, akan menjadi habit itu bagi kebiasaan ya, bagi keseharian kita itu. Bagaimana kita itu diminta untuk imsak ya, menahan diri dari yang pada hari-hari biasa itu mubah, makan, minum ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani makan, tidak berani minum padahal itu halal di hari-hari biasa, supaya kita dapat ridhonya Allah ya. Karena diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, imsak. Kemudian bukan hanya makan dan minum saja ya,
Karena kalau puasa itu hanya sekedar perkara akli wasurbi, ya, maka puasa kita itu ya tidaklah sempurna itu. Kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasurbi, walakin asyamu minal lagwi warrafas. Jadi bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, ya, tetapi puasa itu haruslah juga menahan diri dari lagwun, ya. Lagwun itu satu aktivitas berupa permainan yang nilainya itu sia-sia, banyak kesia-siaan saja, yang bahkan bisa mengantarkan diri kepada satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rohfat, ya, rohfat itu satu perkataan atau perbuatan yang keji dan kotor, ya. Jadi kalau puasa kita itu meski sudah meninggalkan makan dan minum, ya, atau menjaga diri dari hubungan suami istri bagi yang punya pasangan itu, yang itu halal di luar bulan Ramadan atau di malam hari, ya. Tapi sejak terbit fajar atau adzan subuh itu hingga adzan maghrib, ya, matahari terbenam, kita diminta imsak, diminta menahan diri. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa. Nah, tapi kalau hanya sekedar makan dan minum, ya berarti puasa kita itu puasa yang level pertama, puasa minimalis istilahnya. Jadi puasa tingkat pertama, puasanya orang awam. Orang awam. Ya. Nah, namun kalau puasa kita itu meningkat, ya, menahan diri dari lagwun, ya, dari aktivitas yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram, atau aktivitas yang menjerumuskan kita dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa, ya, itu ya meningkat derajat kedudukan puasa kita itu level yang lebih tinggi lagi, gitu. Nah, kita mindsetnya harus begini. Jadi kalau perkara yang mubah pada awalnya, ya, makan minum, kita itu bisa berhenti, ya, karena Allah. Jadi imanan, karena ini iman kepada Allah, diperintahkan untuk imsak, diperintahkan untuk menahan diri, kita bisa, maka mestinya lebih bisa lagi kalau meninggalkan perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menahan diri dari sesuatu yang kita itu mestinya dibuat marah, dibuat emosi, ya, tapi kemudian kita bisa menahan diri, ya, bahkan mudah, ya, memaafkan orang lain atas perkara-perkara pribadi, ya, itu insya Allah, ya, puasa kita itu mengantarkan kepada derajat takwa, ya. Jadi ketika Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 134 itu kan menggambarkan bagaimana orang yang bertakwa, ya, Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. 134 Allah mengatakan orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi orang yang membelanjakan hartanya itu, ya, baik lapang maupun sempit, itu, baik mendapatkan nikmat yang banyak maupun nikmat yang pas-pasan atau bahkan diuji dengan kekurangan, ya tetap istiqomah itu menjalankan ketaatan kepada Allah, berupa infak, atau dia menahan amarahnya, ya, ketika dibuat emosi. Nah, ini kan kita dilatih. Kalau kita sedang berpuasa kan disuruh mengatakan ini soim, gitu, ini soim, ini puasa. Ya, saya sedang berpuasa, gitu. Ya, janganlah engkau buat marah, itu. Dan bahkan kalau perkara pribadi itu mengganggu kita, Nabi itu juga mengajarkan hendaknya kita memaafkan, gitu, ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi memaafkan kesalahan orang lain dalam perkara-perkara yang itu pribadi. Jadi kesedihan apa yang menimpa kita itu, ya, bagian dari ketetapan Allah, qadanya Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, makanya insya Allah orang yang berpuasa dengan benar, ya, dengan iman dan wahtisaban,
itu di samping Allah akan berikan ampunan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, juga kedudukan takwa kita itu akan meningkat insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita akan berhasil. Ya, tapi kalau sekedar meninggalkan lapar dan dahaga gitu ya, ju'wal atos saja. Ya puasanya orang awam ya, atau puasa belajarnya anak-anak, kira-kira begitulah. Allah alam. Iya. Jadi ini hari kan Zawi, orang yang puasa itu yang penting nggak makan, nggak minum, itu sudah pada level yang luar biasa. Padahal dia lupa, dia masih ngerasani temennya, gibah temennya, dia masih ada rasa iri, dengki di bulan Ramadan apa saat berpuasa. Itu sangat tipis sekali Gus Zawi. Bahkan kita sendiri sangat kadang tidak terkontrol dengan hal-hal tersebut karena kepentok kemudian emosi gak kontrol. Itu bagaimana Gus Zawi? Ya, kita memang hidup dalam sistem kapitalis ya. Iya. Jadi boleh nyentuh-nyentuh ya. Banyak infotainment. Iya. Kemudian kalau ada masalah itu curhatnya bukan kepada Allah tapi kepada sama manusia, curhatnya ke medsos itu, ke GPT ya, atau bertanya. Ya itu masih mending lah ya, masih mending gitu ya, meski bukan rujukan kalau Ustadz GPT atau Ustadz AI itu perlu disortir ya. Jadi kebiasaan gitu di masyarakat itu kan seperti itu. Jadi kalau ada masalah itu digunjingkan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini karena ghibah ya, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya, maka supaya pahala kita tidak habis ya harus kita tahan. Jadi senjata kita ya, kalau pada teman poso-poso, nah bahasanya kan begitu aja. Poso-poso leren, ghibah ya. Jadi kita berhentilah dari menggunjing. Jadi kita jadikan siam ini sebagai senjata kita, itu sebagai wijak ya, sebagai perisai kita, atau sebagai junah, sebagai perisai kita itu. Ya, yang akan menghalangi dari berbagai kemaksiatan, termasuk ya membicarakan perkara yang tidak seharusnya kita bicarakan, yang itu kalau kita bicarakan orang lain itu tidak suka ya dalam perkara pribadi gitu. Karena masuk kategori ghibah. Kalau tidak benar malah fitnah, malah dosanya 2 ya, jadi berat gitu. Jadi kalau benar saja itu yang kita bicarakan itu ghibah ya, bikin orang itu nggak suka, kemudian kalau salah malah fitnah jatuhnya, jadi dosa juga. Allah, jadi sangat berbahaya sekali dan akan sia-sia Gus Zawi ketika seorang itu di bulan Ramadan atau puasa dia melakukan hal-hal yang tanda kutip itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa menghabiskan pahala puasa kita itu loh. Jadi melainkan hanya dapat haus dan dahaga saja itu. Kita ngisi air di suatu wadah, kemudian wadah itu bocor satu persatu kan percuma gitu deh. Maka sangat luar biasa sekali. Kemudian Gus Zawi, di bulan Ramadan ini tentu kami anak-anak muda itu kadang diberikan tugas untuk dakwah di suatu tempat, di musola-musola, di kampung-kampung gitu. Dan saya simpulkan bahwa dakwah tidak sekedar dakwah, tidak sekedar ini hanya kata-kata yang keluar saja, tapi bagaimana di situ juga mengontrol kesabaran seorang, bagaimana ketika nanti di sana kritik, bagaimana imamnya lama, ceramahnya temanya kok berat sekali, kemudian bagaimana untuk menanggapi hal-hal tersebut. Gus Zawi? Iya, memang kalau kita mendapatkan amanah dakwah ya sebagai santri untuk mengawali debut ya, terjun ke masyarakat, bagaimana dulu
para sahabat itu juga diterjunkan oleh Rasulullah SAW setelah dibina di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam, kemudian terjun ke masyarakat ya, interaksi dengan umat gitu ya. Jadi tafaul ma'al ummah itu, atau tafaul ma'al mujtama, interaksi dengan umat atau dengan masyarakat. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam tipe orang kan gitu ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya sebisa mungkin kita itu berdakwah di masyarakat sesuai dengan kadar keimanan mereka, kadar kebiasaan mereka, kemampuan mereka. Jadi fi ukulihim bahasanya ya. Jadi sesuai dengan kadar akalnya. Gitu. Jadi kalau memang masyarakat kita ini kan jangan, kalau kita rokaat kedua tidak pakai kulhu itu, itu akan jadi gunjingan. Dulu pada zaman Nabi, kalau zaman Nabi kan ukurannya bukan kulhu, ukurannya itu ya juz, ya baca Al-Baqarah, baca Ali Imran gitu ya. Nah itu memang zaman Rasulullah SAW itu kan sholat tarwih itu 8 rakaat ya, 2 atau ada yang meriwayatkan 4 gitu. Ya, tapi jangan ditanya panjangnya gitu kan, panjang rokaatnya, panjang rukuknya, panjang itidal, panjang sujudnya itu. Nah, sehingga di masa Sayyidina Utsman bin Affan atau bahkan di awal-awal di akhir-akhir Sayyidina Umar bin Khattab itu, ketika melihat masyarakatnya sudah mulai jenuh gitu, atau dalam tanda kutip berbaur dengan kecintaan, kesenangan duniawi lah ya, atau kesibukan duniawi, ya kadang mereka tidak kuat itu berdiri lama. Ya kita ikutilah kebiasaan masyarakat supaya mereka itu menerima, kan itu kan pilihan ya. Pilihan nanti kalau kita sholat munfarid, sholat pribadi menambah di tengah malam ya, terserah kita, atau monggo kan itu ya, kita habiskan setengah malam kita, nisful lail itu untuk membaca Quran yang kita hafal, 1 rakaat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, monggo. Biasanya kalau sendiri itu malah kurang semangat itu. Nah, itu kan menunjukkan berarti kita ini bahaya gitu. Gini, jangan-jangan kita panjang-panjang suratnya itu pengen dipuji orang. Itu kan hafalannya banyak. Nah, jadi harus hati-hati juga itu. Itu tipis sekali, Gus aku. Iya, betul. Jadi makanya ya kebiasaan kita gimana itu. Yang terpenting ini masyarakat dulu. Jadi kalau sesuatu itu bukan prinsip, ya, bukan perkara halal haram itu, ya kita ikuti masyarakat, tidak ada masalah. Itu sunnah, masyarakat masih awam. Nanti kalau wong kita sekarang taklim saja ya, pengajian tuh kalau lebih 1 jam itu wis kusak-kusuk, wis apa gitu. Nanti nek ndonga itu amin panjang, itu biasanya wis kode kan. Sudah kode atau batuk saya. Atau batuk-batuk sering. Khotbah itu kalau lebih dari 15 menit sekarang udah batuk-batuk itu masyarakat. Ya, jadi memang afdolnya kita kalau perkara seperti itu ya kita ikuti lah, masyarakat dulu. Sambil nanti kalau kepada orang-orang yang kualitas keiman ketakwaannya itu sudah tinggi ya, mereka biasa taklim di komunitas-komunitas jamaah kita tertentu, ya ngaji 2 jam. Nah, itu 6 jam pun mampu kalau sudah. Ya, enggak, ini kalau yang pas itu kan ya, karena penerimaan seseorang ya serius itu kan sebenarnya kan bentar sekali. Iya, kalau sudah 2 jam itu sudah maksimal lah. Harus istirahat, jeda dulu gitu. Jeda dulu. Meski itu ada daurah-daurah. Jadi ikuti aja masyarakat supaya kita diterima. Ya, nanti kalau kita tidak dipakai masyarakat lagi kan juga susah lagi. Iya, jadi kita tidak bisa berdakwah, pesan dakwah kita tidak tersampaikan. Jadi selama itu bukan prinsip, ya ikuti aja kemauan masyarakat itu apa. Tapi kalau itu perkara halal haram ya tentu tidak bisa ditawar kan ya. Tapi kalau itu uslub, wasilah, atau tadi perkara yang bahkan Nabi saja itu kan menganjurkan kalau jamaahnya itu ada yang hajat, ada pekerjaan atau apa, misalnya kita taklim subuh ya jangan sampai kelamaan, mereka kan ada hajat yang harus ditinggalkan, harus segera dikerjakan. Nanti
jadi fitnah itu. Jadi kita harus mengetahui lapangan dulu. Iya, fi ukulihim bahasanya. Jadi sesuai dengan kadar lingkungan masyarakat, apa namanya, akal keimanan mereka lah ya. Tapi bagaimana dengan ayat ini, Ustaz? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji manusia, umat yang terbaik itu kalau dia menebarkan suatu kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, kalau menebarkan kebaikan saya kira semua orang bisa, mampu gitu. Dan rata-rata ya enteng saja mendakwahkan kebaikan, ngajak beramal. Tapi bagaimana di bulan Ramadan, di bulan puasa seperti ini, bagaimana orang itu watan hawanil munkar, mencegah kemungkaran. Kadang kan berislamlah, bermuslim yang lembut, yang damai, yang kedua ini tidak dipakai. Bagaimana menempatkan ayat kedua di bulan Ramadan itu? Ya, jadi yang pertama, mencegah satu kemunkaran itu kan berhubungan dengan gorizatul baqo atau naluri mempertahankan diri seseorang. Ya. Hewan saja itu kalau naluri mempertahankan dirinya itu diganggu, ya dia marah. Nah, demikian juga manusia, sifat manusiawi yang punya nafsu, ya, kalau kebiasaan yang dia senangi, yang dia lakukan itu diganggu, itu dikritik, ya, itu akan muncul emosi, akan muncul nafsu, yang rasa marah tadi itu. Nah, itu wajar, ya. Artinya memang harus kita lakukan. Nabi SAW yang dakwah beliau itu sejak awal, ya, mengedepankan kepribadian beliau, kejujuran beliau, ya, sebagai seorang yang al-amin, dipercaya, ya, kredibilitas beliau sejak sebelum menjadi nabi sampai beliau menjadi nabi itu kan tidak pernah buruk gitu. Tapi tetap saja ketika dakwah beliau itu sudah mulai menyentuh kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mereka senangi atau menyangkut hajat hidup mereka, misalnya banyaknya perjudian, kemudian Nabi melarang perjudian, ya tentu bandar judi yang paling marah, ya. Kemudian pelaku perjudian juga akan ikut marah, tapi yang paling marah biasanya bandarnya. Kenapa? Berhubungan dengan bisnis ekonomi mereka itu, apa namanya, ya, ma'isyah atau penghidupan mereka. Ketika melarang miras, ya, tentu penjual miras, produsen miras akan marah, perusahaan-perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di kota besar, ya, kan ada aktivitas menutup tempat-tempat maksiat di bulan Ramadan, ya. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa tugas izalatul zulmi, menghilangkan kezaliman atau kemaksiatan, itu kan ada secara individu, itu kebanyakan secara lisan. Nah, kalau merubah satu kemaksiatan, menghilangkan kezaliman kemaksiatan itu dengan kebijakan, itu tugasnya pemerintah atau penguasa. Ya, jadi ketika itu dilakukan oleh individu atau bahkan ormas sekalipun, ya, itu biasanya tidak bisa menyelesaikan masalah, akan malah nambah masalah. Ya, akan menimbulkan berbagai fitnah. Ya. Maka tugas kelompok itu kalau dalam Islam, ya, Al-Quran surah Ali Imran 104 itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi aktivitas amar ma'ruf nahi munkarnya itu memang sebatas qauliyah. Itu fikriyah qauliyah. Jadi merubah pemahaman, mindset, pemikiran bahwa, ya, didatangi, diajak ngobrol, diajak diskusi bahwa bisnis itu macam-macam, ya. Ada yang melanggar syariatnya Allah, ada yang tidak melanggar syariatnya Allah. Kalau kita mencari, jadi pemahaman tentang rizki itu harus dikuatkan pada orang seperti itu, bahwa kalau dia itu membuka bisnis, seandainya sejalan dengan perintah Allah atau tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, jatah rezeki mereka itu tidak akan dikurangi. Iya, betul. Nah, mindset itu harus dipahami. Itu berarti dakwah fikriyah.
ya, dakwah fikri ya, diskusi, pemahaman itu. Nah, karena kalau kita langsung, mohon maaf ya, ayo tutup tempat maksiat langsung ya, Kita ngeruduk langsung. ya dengan massa itu, tentu mereka itu kan merasa bisnisnya legal, dilindungi oleh undang-undang Negara. ya, maka mereka menggunakan aparat itu untuk menghadapi kita. Aparat itu kaum muslimin, akhirnya berhadapan-hadapan antara aparat dengan kita. Maka cara yang terbaik ya, kita temui pimpinannya, kita dakwahi ya. Kalau mereka menolak, belum paham ya, sebagaimana dakwah Nabi dulu di Mekah, ketika orang-orang didakwahi itu ya, Nabi mendakwahi yang lain yang mau itu. Kemaksiatan memang tetap berjalan ya, ketika Nabi di Mekah itu, dan itu Nabi tidak dituntut untuk menghilangkan kemaksiatan saat itu. Tapi berbeda ketika Nabi SAW futuh Mekah ya, menaklukkan Mekah, kemudian orang-orang itu berharap berhala-berhala itu tidak dihancurkan ya, Nabi tidak memberi toleransi karena posisi Nabi sebagai kepala negara yang dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membiarkan kemaksiatan. Nah, jadi di samping pelaku maksiatnya, penguasanya itu harus kita dakwahi juga gitu. Makanya dalam Islam itu ada muhasabatul lil hukam, memberikan nasihat kepada penguasa. Dan memberikan nasihat kepada penguasa ini butuh kesabaran juga ini. Ya, butuh sabat alal haq ya, menetapi kebenaran itu butuh kesabaran yang luar biasa. Dan ini harus ada ilmunya ya, ada ilmunya. Mulai dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi serulah mereka itu dengan hikmah itu dengan menyeru akalnya. Gitu. Jadi memberikan argumentasi dalil. Itu berarti ud'u ila apa namanya? Jadi serulah mereka ya, sabili rabbika bil hikmah, ke jalan Tuhan itu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah itu yang menyeru perasaan ya dan menyentuh akalnya. Itu. Jadi menyeru akal dan menyentuh perasaannya, maaf ya. Itu. Jadi itu mau'izatul hasanah. Ya, kemudian boleh kita melaksanakan jidal. Ya, ini pilihan saya, usul dakwah. Ya, kan, tapi kalau konteksnya itu kebijakan ya, penguasanya yang harus kita nasihati itu, karena dialah yang membuat satu kebijakan ya itu ya. Jadi sabar itu harus benar-benar totalitas dan kita harus tepat sasaran ya. Tapi bagaimana dengan sabar itu, orang yang sabar ditinggal sehingga dakwahnya nggak dijalankan, itu bagaimana Sob? Ya, Nabiullah Yunus alaihissalam ya. Antum Pati Yunus ya. Pati Yunus. Sebutannya Yunus juga. Itu ketika beliau itu meninggalkan dakwah ya. Kan kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dimakan ikan zunnun ya. Dan zunnun itu sama dengan paus itu sama? Zunun? Ya itu tafsirannya. Oh, tafsir aja. Sekarang kayak apa kan kita tidak ketemu. Ikan yang besar yang bisa makan manusia, yang rongga perutnya itu kan ya kira-kira seperti ikan paus lah kalau sekarang. Nah, di dalam dakwah ini gitu ya, akan ada ujian-ujian yang dilalui. Orang yang berdakwah ini kan melakukan perbaikan, dia ingin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ya, dan para ulama-ulama wali songo dan sebagainya kan mendapatkan ujian-ujian dakwah itu dalam karena. Ya, perlu kita ingat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah berfirman, amma hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatsumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan itu masuk surga ya, artinya tanpa ujian ya, padahal belum datang kepadamu sebagaimana sesuatu yang pernah datang sebelum kalian ya, ini ujian yang harus dilalui, ujian dakwah
Seperti apa ujiannya? Bahwa ujian dakwah itu ya, matsat sumul ba'sa'u waddara'u wa zulzilu. Jadi ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan serta guncangan dengan berbagai macam ujian. Ya. Hingga Rasul pada waktu itu yang diuji ya, beserta orang-orang beriman bersamanya, bersama para sahabatnya ya, itu mengatakan mata nasrullah, itu menunjukkan ujiannya itu sangat berat. Sangat berat. Ya, sesungguhnya ketika ujian dalam dakwah itu sangat berat, Allah nanti akan memberikan kabar gembira. Apa itu? Baik. Ala inna nasrullahi qarib, bahwa di saat ujian terberat itu datang, pertolongan Allah itu akan sangat dekat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan tekanan yang sangat keras di hadapan orang-orang Quraisy, bahkan pembela dakwah beliau pamannya Abu Thalib itu wafat, penopang dakwah beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat ya. Itu kan beliau mengalami satu waktu yang sangat sedih yang disebut dengan Amul Hazan itu, maka Allah memberi hiburan kepada beliau mulai dari Isra Mi'raj ya. Di situ hiburan bagi Nabi SAW, kemudian dikuatkan bahwa apa yang dijalani oleh beliau itu hak, benar. Ya, endingnya nanti akan kemenangan itu pasti ya. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dari situ kita harus yakin bahwa jalan dakwah ini adalah jalan para nabi, jalan para sahabat Nabi, jalan para aulia, para kekasih Allah, para wali songo, itu kan juga jalan dakwah ya. Dan jalan dakwah ini tidak terjal, harus kita lalui dan harus penuh kesabaran ya. Baik sabar menghadapi berbagai ujian dakwah tersebut maupun dalam perkara-perkara yang lain. Karena ketika kita itu ingin tinggi ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya memang ujian itu harus kita lalui, itu berupa kesabaran itu harus kita jalani ya. Karena kalau kita marah atau kita berhenti dakwah ya kan dosa itu. Dakwah itu kan fardu ya. Fardu. Dan insya Allah kalau kita berusaha sabar itu Allah akan memberikan kita mampu kok sabar itu. Waman yatasabbaru ya, waman yatasabbar ya, yusabbarullah itu. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah itu akan menjadikan kita itu mampu bersabar, insya Allah gitu ya. Jadi itu pasti akan diberikan oleh Allah. Bahkan ketika Allah itu menghendaki kebaikan ya kepada kita itu, waman yuridillahu khairan itu ibtalahu gitu, atau yusibhu ya. Allah akan memberikan kepadanya itu ujian atau memberikan kepadanya itu musibah. Nah, jadi ya dihadapi aja itu. Ini bagian dari qadha, ketetapan Allah yang harus kita lalui, dan hasilnya apa? Akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Kita jalani aja. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa, bahwa kesabaran tidak sampai berhenti. Tadi kalau diterangkan di bulan puasa, haus dan dahaga saja, tapi kesabaran itu totalitas sampai menahan hawa nafsu kita. Ketika Ramadan itu jalankan secara maksimal dan menghasilkan hasil yang maksimal atau derajat yang mutakin itu, orang yang bertakwa tadi, maka kesabaran itu atau hasil dari Ramadan itu akan hasilkan atau dirasakan di selesai bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Closing statement singkat, singkat saja untuk pesan-pesan kepada kaum muslimin, anak muda dan keseluruhan, untuk bagaimana apa makna sabar yang hakiki itu dan bagaimana menjalankan sabar yang sebenarnya, khususnya dalam jalan dakwah itu. Ya, yang pertama, Allah itu telah memberikan satu ketetapan ya, memberikan takdir kepada kita ini, memberikan qadha yang akan kita lalui ya. Ketika kita memilih jalan dakwah ini, yang artinya insya Allah ya, keimanan ketakwaan kita itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ujiannya akan lebih besar. Nah, kita perlu ingat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah berfirman yaqulullah ta'ala. Jadi Allah itu berfirman begini, ma li abdil mu'min indi ya, jazaun idza qabattu sofiyahu min ahli dunya summa ikhtasabahu illal jannah. Ya, seorang hamba yang aku ambil menjadi kekasihnya Kak, ya, dari penghuni dunia ini, kemudian kok dia bisa bersabar ya, menapaki menjalani dunia ini. Kalau diuji dengan harta yang banyak, dia menggunakan harta itu di jalan Allah untuk pengorbanan jalan dakwah ya, sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika seorang itu diuji dengan kekurangan harta, dia seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Abu Hurairah ya. Kemudian dia tetap istiqomah di jalan dakwah itu, maka Allah mengatakan summa ikhtasabu ilal jannah. Jadi dia itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi Allah akan beri kepada kita itu surga. Dan ada doa ya yang kita perlu lantunkan itu ya. Jadi inna nas'aluka ridho'a ba'dal qadha. Ya Allah, karuniakan kepada kami ridho ya terhadap menerima ketetapanmu. Doa juga dalam Quran, Allahumma afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Allahumma afrik alaina sabron wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Semoga kita semua bisa menjalani, menatapi kesabaran ini, khusus yang kita latih selama Ramadan ini ya, dan kita bisa gunakan untuk bekal dalam kehidupan kita, menapaki jalan dakwah ini, jalannya para nabi, jalannya para sahabat Nabi ya, jalannya para wali, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikutnya para wali kekasih-kasih Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Gus Hawi, Masya Allah. Amin wa iyyakum. Jazakallah. Antum sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan wa iyyakum materi-materi ataupun kajian-kajian yang dialog yang kami bawakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi muslim yang benar-benar membawa hasil Ramadan itu mutakin, predikat ataupun sertifikat mutakin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya hamba yang paling mulia itu yang dialah bukan yang kaya, yang miskin, yang kaya, yang muda dan sebagainya, tapi yang mutakin, yang atqakum ya, paling bertakwa. Yang bertakwa ya. Terima kasih pemirsa, teman-teman sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan untuk semuanya sehat selalu. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.